Dengan melakukan rakor bersama nantinya akan ditetapkan SOP penanganan hewan jika terkena penyakit termasuk membentuk satgas. Demikian berkat laporan reporter RRI Makassar Nur Fahreni terkait bahasan topik kita kali ini, swasembada daging di tengah ancaman penyakit mulut dan kuku yang menyerang hewan ternak. Pak Lutfi Natsir. Ya Pak. Ya. Pak Lutfi, ada yang ingin Anda sampaikan mungkin di awal terkait topik kita mengenai wabah penyakit mulut dan kuku, perkembangan terkini di Sulawesi Selatan seperti apa dan antisipasi dan mitigasi yang dilakukan begitu untuk mencegah PMK. Jadi gini Pak, sama yang kami sampaikan terdahulu bahwa Balai Besar Karantina Pertanian Makassar telah menyiapkan langkah-langkah mitigasi terkait dengan adanya penyakit mulut dan kuku, terutama di pintu-pintu pemasukan kita. Jadi pintu pemasukan kita yang ada di Jemek Ponto, Sinjai, Bulukumba, kita telah menyiapkan langkah-langkah mitigasinya seperti itu. Jadi ketika hewan ternak kita masuk dari NTT, itu kita lakukan tindakan-tindakan karantina seperti itu. Dan sudah ada standar operasional prosedur yang kami berlakukan seperti itu, Pak. Baik. Langkah-langkah mitigasi lain yang dilakukan apa saja, Pak? Jadi ketika hewan ternak masuk, kita lakukan ada namanya biosecurity. Biosecurity itu kita lakukan pembersihan, kita lakukan penyemprotan disinfektan serta ternak dan alat angkutnya. Dan kita pastikan ketika dia keluar dari area pelabuhan itu kita pastikan sehat. Baik. Untuk sampai saat ini kondisi di Sulawesi Selatan belum ada laporan begitu Pak Lutfi? Belum ada, dan kami monitor terus dari kemarin dari pemasukan dari pelabuhan kita di Bunging, Kabupaten Jenek Ponto, ada pemasukan sapi, kambing, itu kita lakukan berlakukan standar operasional prosedur, dan laporan kemarin itu sudah dirilis dan kita pastikan sehat dia keluar. Baik. Dan untuk luar Sulawesi Selatan, Pak Lutfi, mungkin ada informasi-informasi juga yang Anda terima begitu. Ini seperti apa sih sebenarnya wabah penyakit mulut dan kuku ini, Pak Lutfi? Jadi gini Pak, jadi setelah adanya penyakit PMK, seluruh wilker kita yang khusus di tugas perkarantinaan, jadi ada 34 pintu pengeluaran kita seluruh Indonesia, dan itu sudah memperlakukan standar operasional prosedur. Jadi kita hewan ternak masuk di pintu pemasukan, kita sudah siapkan langkah-langkah mitigasinya, dan kita pastikan ketika dia masuk kita rilis pembebasan itu pasti sudah sehat. Baik, dan kalau kita mendengarkan informasi juga ini baru beberapa kabupaten di Jawa termasuk di Aceh begitu Pak Lutfi ya? Ya. Kalau di Aceh itu hanya 1 kabupaten Pak, di Jawa Timur itu hanya 4 kabupaten. Baik, dan dari Sulawesi Selatan sendiri terus melakukan antisipasi dan mitigasi seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Lutfi. Pak Lutfi, untuk pendengar kita yang mengetahui sebenarnya apa itu wabah PMK begitu? Jadi wabah PMK itu wabah penyakit yang menyerang mulut dan kuku. Dan ini sebenarnya tidak berbahaya untuk dikonsumsi. Tidak berbahaya untuk dikonsumsi. Dan tidak menular kepada manusia. Penyakit mulut kuku ini hanya menurunkan produktivitas ternak kita. Jadi ketika menyerang mulut kan nggak bisa makan Pak. Kalau kuku nggak bisa jalan. Seperti itu. Baik. Untuk pendengar kita, para peternak mungkin yang saat ini mendengarkan Pak Lutfi, ada yang ingin disampaikan gejalanya mungkin ketika misal ada ditemukan kasus PMK biar masyarakat mengetahui begitu Pak Lutfi. Ya, jadi khusus sebenarnya penanganan dan penanggulangan penyakit PMK itu bukan di Balai Karantina Pak, tapi adanya di Balai Besar
veteriner. Dan kami sudah lakukan, kami Ya. koordinasikan. Ketika ada laporan masuk ke karantina itu kami sampaikan ke BPS dan tentunya dinas peternakan terkait di kabupaten kota maupun di provinsi. Kami kemarin pertemuan dengan Pak Kadis peternakan, rencana kami akan membentuk posko. Jadi poskonya itu di dalamnya ada BBVET, ada dinas peternakan dan ada balai karantina supaya ketika ada laporan masuk kita bergerak cepat seperti itu. Baik, dan sampai saat ini belum ada laporan yang masuk begitu Pak ya? Belum Pak. Belum. Dan kami terus monitoring di pintu pemasukan kita. Ya. Sekedar untuk diketahui, apa sih Pak gejala dari PMK ini sendiri yang menyerang hewan ternak? Kami tidak berkompetensi barangkali untuk itu ya. Tugas kami hanya melakukan pengawasan di pintu pemasukan. Ketika ada gejala-gejala begitu yang menyerang mulut kuku, kami langsung koordinasikan dengan stakeholder terkait. Baik, tadi yang disampaikan juga bahwa ini tidak berbahaya begitu ya ke manusia, hanya ke sesama hewan ternak begitu. Siap. Hewan ternak apa saja Pak Lutfi? Ya, sapi, kambing, kerbau, itu antara lain Pak. Antara lain sapi, kerbau yang rentan terhadap penyakit mulut dan kuku. Baik. Dan pendengar, untuk Anda juga yang ingin bergabung bersama kami nantikan partisipasi Anda di 0821 3333 9440. Pak Lutfi tadi sudah menyampaikan bahwa sudah dilakukan antisipasi dan mitigasi untuk mencegah PMK, ada treatment, mengawasi lalu lintas perdagangan, termasuk juga vaksinasi begitu Pak ya? Ya. Baik, untuk pendengar kita yang menanyakan juga mengenai apalagi jelang Idul Adha begitu. Nah, bagaimana kemudian stok untuk memenuhi kebutuhan Idul Adha Pak Lutfi? Oh ya, jadi begini Pak. Kalau data konkretnya kami tidak punya tentunya untuk populasi ternak kita di Sulsel. Tapi kami bisa menarik kesimpulan di indikasi kita yang di Sulsel. Tahun kemarin itu sekitar 18.000 ternak kita keluar ke Kalimantan, ke Papua. Ya. Kalau seperti itu berarti indikasinya ketersediaan ternak kita di Sulsel tercukupi. Dan kemarin waktu kita menghadapi Idul Adha berdasarkan data yang kami tarik di Equifax kita, yang aplikasi di Equifax kita itu tercukupi kemarin. Kebutuhan kita hanya sekitar 2.000 ton. Yang ketersediaan kita sekitar 2.700 ton. Jadi insya Allah ketersediaan daging kita menghadapi Idul Adha ini tercukupi Pak. Baik, jadi stok aman begitu ya, dan semoga tidak ada hambatan begitu Pak. Siap. Baik, ada mungkin yang ingin disampaikan ke masyarakat Pak Lutfi sebelum kita mengakhiri kebersamaan kita. Ya, jadi kami sampaikan Balai Besar Karantina Pertanian Makassar terkait dengan adanya penyakit mulut dan kuku. Kami harapkan tidak terlalu panik. Kami sudah siapkan langkah-langkah mitigasi dan langkah-langkah antisipasi terkait dengan pemasukan hewan di Sulawesi Selatan. Baik, Pak Lutfi, kita boleh baca juga komentar masyarakat Pak Lutfi ya? Siap. Baik, Pak Lutfi, ini ada yang menanyakan juga apa sih katanya penyebab PMK ini? Kompetensi kita bukan di situ barangkali. Barangkali veteriner bisa menjelaskan atau dari dinas peternakan yang bisa menjelaskan. Baik. Kemudian juga ada Pak Al Ghazali yang berkomentar sekedar solusi katanya. Mestinya yang sehat dipisah sama yang sakit, dan kalau misalkan ada yang sakit mending dibikin kandang sementara. Dan kalau yang mati dibakar dulu baru dikubur biar tidak menular seperti itu. Kemudian ada yang menanyakan juga jika ada hewan ternak yang sakit atau yang ingin melapor ketika ada gejala, ini bisa kemana Pak Lutfi? Oh ya, jadi gini, langkah-langkah mitigasi kita ketika ada gejala-gejala klinis yang kami dapatkan, tentunya kami pisahkan. Kalau di karantina itu ada namanya instalasi karantina hewan. Ya.
kami sudah siapkan di situ. Ketika ada gejala, kami koordinasikan dengan stakeholder terkait. Kami tentunya pisahkan dengan yang sehat. Itu yang kami lakukan, Pak. Itu yang ada di SOP kami. Baik. Kemudian ada Pak Andi yang juga bergabung, Pak Lutfi, yang menyampaikan apresiasi katanya buat Balai Karantina Pertanian Makassar dan berharap untuk terus diawasi, jangan sampai teledor dan masuk Sulawesi Selatan. Dan ini katanya berharap untuk vaksinasi, penggunaan jarum suntik perlu untuk diganti. Semoga tidak hanya satu jarum suntik yang bisa malah tidak menyembuhkan, malah menjadikan penyebaran yang sangat luas. Ingin ditanggapi Pak Andi, silahkan. Jadi kami sampaikan terima kasih Pak, terima kasih Pak Pandi mengapresiasi tugas-tugas rekan-rekan kita di Balai Besar Karantina Pertanian Makassar. Kami punya tagline Pak, itu 7 kali 24 jam. Jam kerja kami bukan dari jam 8 ke jam 4, tetapi tergantung dari alat angkut yang masuk di pintu-pintu pengeluaran. Dan itu memang menjadi tugas kami Pak, menjadi tanggung jawab kami. Adapun mengenai jarum suntik itu sudah SOP Pak, pastinya ketika bisa dipakai itu tidak dipakai lagi ke hewan lain. Baik. Kemudian komentar ada Ibu Winda juga, jadi aman dikonsumsi dagingnya. Pak Lutfi tadi juga sudah menyampaikan aman begitu Pak Lutfi ya? Siap. Ya, mungkin ada tips tambahan Pak Lutfi untuk masyarakat yang ketika ingin mengkonsumsi daging misalnya. Silakan Pak Lutfi. Ya, jadi seperti disampaikan tadi juga dari Dinas Peternakan kemarin, kami juga sampaikan bahwa tidak terpengaruh ketika dikonsumsi daging yang terkena wabah penyakit PMK. Oke, jadi tidak berpengaruh. Yang penting cara masaknya, cara pengolahannya juga benar begitu Pak Lutfi ya? Siap. Baik. Ya, Pak. Baik, terima kasih Pak Lutfi Natsir, Kepala Balai Karantina Pertanian Kota Makassar sudah bersama kami di RRI Makassar. Selamat melanjutkan aktivitas Pak Lutfi, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Lutfi. Pendengar demikian Bapak Lutfi Natsir, Kepala Balai Karantina Pertanian Kota Makassar sudah bersama-sama kita dan menyampaikan bahwa kondisi terkini di Sulawesi Selatan ya belum ada laporan yang masuk mengenai penyakit kuku dan mulut yang menyerang hewan ternak yang ada di Sulawesi Selatan. Dan tadi juga disampaikan pendengar bahwa antisipasi terus dilakukan untuk mencegah penyebaran PMK di Sulawesi Selatan, yang mana saat ini penyakit yang menyerang ternak sapi itu ditemukan di beberapa kabupaten di Provinsi Jawa dan satu kabupaten di Aceh. Dan Kepala Balai Besar Karantina Pertanian Makassar tadi disampaikan Pak Lutfi Natsir bahwa telah melakukan beberapa langkah mitigasi ya. Ini belum terdeteksi masuknya PMK di Sulsel dan tadi menyampaikan harapan ke masyarakat agar tidak perlu khawatir. Dari pihak pemerintah Sulawesi Selatan juga sudah menyiapkan langkah mitigasi antara lain dengan memperketat pengawasan di pintu-pintu masuk maupun pengeluaran di Sulawesi Selatan sehingga ternak baik itu yang masuk maupun keluar aman dan tidak membahayakan. Termasuk juga tadi disampaikan oleh Pak Lutfi Natsir telah melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk mencegah penyebaran tersebut dengan menyebarkan surat edaran ke Dinas Peternakan, Balai Veteriner, serta entitas pelabuhan termasuk pemerintah kabupaten kota. Dan juga sudah melakukan koordinasi dengan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Dan dalam pertemuan yang dilakukan dibahas mengenai sinergi karantina pertanian Makassar terkait pengawasan kesehatan hewan pada sentra-sentra peternakan. Nah, pendengar, untuk Anda yang juga ingin bergabung bersama kami nantikan partisipasi Anda melalui telepon interaktif di 0821 3333 9440. Kami kembali sesaat lagi. RRI Playgo. Dengan satu sentuhan, Anda bisa mengakses
terus bersama kami di Lintas Makassar Siang Pro 1 RRI Makassar dan Lintas Makassar Pagi Pro 1 RRI Makassar. Pendengar, dan kita masih bersama di dialog interaktif, masih membahas terkait informasi wabah penyakit mulut dan kuku yang menyerang hewan ternak di sejumlah daerah. Walaupun tadi dari Kepala Balai Karantina Pertanian Kota Makassar menyebut bahwa belum ada laporan hewan ternak di Sulawesi Selatan yang masuk ke Sulawesi Selatan yang terjangkit penyakit mulut dan kuku ini. Nah, pendengar, kalau tadi kita sudah bersama dengan Bapak Lutfi Nasir, Kepala Balai Karantina Pertanian Kota Makassar, narasumber kami yang kedua yaitu Bapak Syafrullah. Beliau merupakan Dirut Rumah Pemotongan Hewan Kota Makassar, Dirut RPH Kota Makassar, dan kita sudah bersama beliau melalui sambungan telepon dan segera kita menyapa Bapak Syafrullah. Pak Syafrullah, Assalamualaikum, selamat pagi. Pak Syafrullah. Baik, pendengar, kami mohon maaf sambungan telepon kami dengan Pak Syafrullah terputus, dan kami juga ajak Anda untuk bergabung bersama kami melalui telepon interaktif di 0821 3333 9440 atau juga melalui streaming kami di Facebook Pro 1 RRI Makassar. Anda bisa menyampaikan komentar Anda tentunya di kolom komentar Facebook Pro 1 RRI Makassar. Dan pendengar, kami masih menantikan terhubung dengan Bapak Syafrullah. Beliau merupakan Direktur Utama Rumah Pemotongan Hewan RPH Kota Makassar. Makassar Pagi. Pak Syafrullah, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Syafrullah, terima kasih sudah bersama kami di RRI Makassar pagi hari ini. Sehat Pak Syafrullah? Halo Pak Syafrullah? Ya, kecil sekali Pak suaranya. Oke, sekarang seperti apa Pak Syafrullah? Sudah jelas? Ini suaranya. Sekarang bagaimana Pak Syafrullah? Sudah jelas suara kami di studio? Ya, oke, ya. Kabar sehat Pak Syafrullah? Halo Pak Syafrullah? Iya. Baik, Pak Syafrullah, terkait wabah PMK penyakit mulut dan kuku yang menyerang hewan ternak di sejumlah wilayah di tanah air ini dilaporkan begitu, dan masyarakat juga ada yang khawatir begitu. Ya. Ya. Wajar lah orang khawatir kalau namanya wabah. Walaupun di Sudah Sulawesi ada. Selatan belum ada temuan begitu Pak? Belum. Sulawesi kan belum. Ya, Jawa Timur, Aceh. Ya. Tidak kena itu. Oh, Jawa Timur dan Aceh yang ditemukan begitu Pak ya? Ya. Baik. Kalau di RPH sendiri Pak Syafrullah, apa upaya-upaya pencegahan dan mitigasi yang dilakukan untuk mengantisipasi Pak Syafrullah? Ya. Jadi kita kan sebelum-sebelumnya kami sudah punya SOP. Di sapi yang saja kena PMK, pokoknya sapi yang sakit itu nggak boleh. Oh, oke. Apa ketentuan pemotongan yang nggak boleh itu sapi sakit, sakil, iya kan, yang bunting itu nggak boleh. Ya. Jadi sebelum dipotong kami periksa dulu. Halo. Ya, silakan Pak Syafrullah. Putus. Tidak. Ya, jadi Ya. di sendiri tuh ada standar operasional. Jadi sebelum sapi itu dipotong itu diperiksa dulu. Ya. Halo. Kemudian seperti apa Pak Syafrullah? Saya diperiksa apakah dia penyakitan atau tidak, apakah dia bunting atau tidak. Kan nggak boleh itu dipotong. Ya. Baik. Kalau mendengarkan begitu informasi ini di RPH di Jawa Tengah, pendengar, bahkan ada yang tutup dan ini ya. Silakan Pak Syafrullah. Saya juga menolak kalau ada sumber sapi yang dari kena wabah itu. Nggak seperti itu, Pak. Dan potong itu diperiksa dulu, karena itu SOP-nya. Prosedurnya seperti itu. Baik.
Kalau untuk pengujian sampel sudah ada yang dilakukan Pak Safrullah? Hewan, Mbak. Mm-mm. Bukan sampel, langsung sapinya diperiksa. Ya. Dan sejauh ini belum ada laporan terkait PMK ini Pak Safrullah ya? Di Makassar belum ada. Makassar alhamdulillah belum ada. Baik. Pendengar kita ada yang menyampaikan komentar juga Pak Safrullah yang bertanya katanya apakah semua daging yang beredar di pasaran itu semua dilakukan pemotongan di RPH atau seperti apa Pak Safrullah? Kan dari luar. Daging beredar Makassar itu ada dari Goa, ada dari Maros. Akan ke depan kita akan melakukan tindak tegas di pasar bahwa daging-daging beredar tanpa surat kesehatan daging itu dihentikan, tidak boleh dijual, diedarkan. Namun yang Nah, ini kita akan rapat dengan beberapa pemotong di Makassar. Ya. Menyampaikan dan sosialisasi bahwa di Makassar sudah ada perwali yang menjamin daging yang asuh, aman, sehat, utuh halal. Coba. Baik. Ada tips yang ingin disampaikan untuk pendengar biar memastikan mendapatkan membeli daging Jelas tadi saya ngomong tadi. Ya, jelas Pak Safrullah. Jelas ya? Ya. Terus putus ini. Ya. Jelas kami dengarkan Pak Safrullah. Silakan dilanjut Pak. Iya. Ya, di situ. Makassar ada perwali yang menjamin daging yang asuh. Nah, salah satu persyaratan daging yang asuh, dia harus mempunyai surat daging yang dikeluarkan oleh yang terkait. Ya. Halo? Ya, silakan Pak Safrullah dilanjut. Saya putus-putus dengar. Ya seperti itu. Jadi tanggal 25 kita dapat. Ya. Halo? Silakan Pak Safrullah. Putus, Pak. Halo? Baik. Pendengar kami mohon maaf, sepertinya Pak Safrullah ini ada sedikit gangguan komunikasi sehingga kurang mendengarkan dengan baik suara kami di studio. Kami akan kembali pendengar sesaat lagi, tetaplah di Dialog Lintas Makassar pagi dan kami masih akan terhubung kembali dengan Dirut Rumah Pemotongan Hewan Makassar Bapak Safrullah. RI Playgo. Dengan satu sentuhan, Anda bisa mengakses Pro 3, Suara Identitas Keindonesiaan, Voice of Indonesia, Channel 5.
Pendengar Pro 1 RRI Makassar, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di Lintas Makassar Pagi di Dialog Interaktif, dan kita sudah terhubung kembali dengan Bapak Syafrullah, Dirut Rumah Pemotongan Hewan RPH Kota Makassar. Pak Syafrullah. Iya Pak. Ya, mohon maaf Pak Syafrullah tadi terputus dan ya. Di sisa waktu kita Pak Syafrullah tadi terpotong yang penjelasan Pak Syafrullah. Tips untuk pendengar kita memilih daging yang sehat dan berkualitas dan terjamin halal, termasuk masyarakat kita yang khawatir Pak Syafrullah dengan PMK ini. Apa yang ingin Pak Syafrullah sampaikan? Silakan Pak Syafrullah. Ya, walaupun belum ada PMK, masyarakat juga harus khawatir karena daging itu kan harus dijamin. Itu daging beredar itu apa sudah sehat, apa sudah berkualitas dan halal. Itu yang perlu masyarakat tahu. Makanya untuk membuktikan bahwa daging itu betul-betul sehat dan halal, dia harus mempunyai surat, Pak. Surat kesehatan daging dan surat kehalalan. Ya. Jadi ini tanggal 25 kami akan sosialisasi kepada pemotong dari Makassar, penjual daging Makassar, bahwa daging-daging beredar nantinya itu sesuai ketentuan yang ada. Ketentuannya ini surat kesehatan daging yang produk yang dikeluarkan oleh instansi terkait. Jadi insya Allah tanggal 25 kami rencana ini Pak akan sosialisasi ke bawah, karena di Makassar sudah ada peraturan wali kota yang mengatur tentang penjaminan daging yang asuh, aman. Kan juga pengolahannya penting begitu diperhatikan juga. Ya, ada berapa itu supaya daging keluar itu dan halal. Ada SOP kami. Baik. Nah Pak Syafrullah, dengan adanya kemudian informasi mengenai wabah PMK ini tidak mempengaruhi stok harian termasuk jelang Idul Adha Pak Syafrullah ya? Insya Allah enggak. Karena di RPH itu untuk daging yang keluar itu betul-betul terjamin itu. Baik, terima kasih banyak Pak Syafrullah karena waktu kita terbatas dan Pak Syafrullah juga mempunyai kesibukan pagi hari ini. Kami ucapkan terima kasih Pak Syafrullah untuk penjelasannya ke masyarakat. Sehat selalu dan selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Syafrullah. Selamat pagi. Demikian pendengar, Bapak Syafrullah, Kepala atau Dirut Rumah Pemotongan Hewan RPH Kota Makassar sudah bersama kita yang menyampaikan bahwa sejauh ini ternak yang dikelola oleh RPH Kota Makassar ini selalu sesuai dengan SOP, standar operasional pemotongan hewan, dan sejauh ini ternak yang dikelola masih dalam kondisi sehat dan aman dari penyakit mulut dan kuku, dan kesehatan ternak tersebut dibuktikan dengan adanya surat keterangan sehat hewan ternak sehingga pengelolaan daging dari RPH juga aman untuk dikonsumsi. Demikian pendengar perbincangan kami di Dialog Lintas Makassar Pagi bersama Dirut RPH Kota Makassar Bapak Syafrullah. Sebelumnya kita bersama dengan Kepala Balai Karantina Pertanian Kota Makassar Bapak Lutfi Natsir. Dialog Lintas Makassar Pagi Anda bisa ikuti kembali besok. Kami mulai pukul 9 hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sembilan 94,4 FM Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar.